Bless you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, joy. Tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. When I was a sinner, I suffered night and day. So I asked the Lord to help me, And He showed me the way. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Heart of all my powers before Thee. Hail He is the Son of God. Melt the cross of sin and sadness. Drive the darkness dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day, light of day, light of Welcome to Christmas celebration at TG Youth and Sparkling Teens presents Unconditionally. seru banget ya hari ini ya. Kita udah lama nggak onsite nih, akhirnya kita bisa onsite dan gabungan nih. Wow. Seru banget, onsite terus gabungan. Lihat yang datang 20.000 orang. Hampir penuh. Full house. Tapi kita mau coba cek sound dulu kali Cek ya. sound. Boleh dong. Messi. Oke, kita coba. TG Youth Barat mana suaranya? Come on. Banyak banget Sparking Teens, mana suaranya? Oke, semuanya, suaranya, semuanya. Oke. Dan tentunya teman-teman, seperti tagline kita unconditionally gitu ya. Yes. Kita punya tagline dan kita punya gayanya. Wah, Yoi ya. Kita peragain Jadi dulu kali. peragain dulu ya. Jadi gayanya kalau kita bilang unconditionally semuanya gini. Love, no limit. Ya. Kita mungkin mau ngajak teman-teman nih untuk bangkit Bangkit berdiri. berdiri dulu, ya. guys. Kita mau Lihat coba trial ya. kanan Berdua, kiri berdua. ya, cari berdua-berdua ya. Berdua-berdua ya, Bisa teman-teman ya. Berdua-berdua. Berdua ya. Kita sama-sama praktekin tagline ini guys. Oke ya, sama-sama kita praktekin ya, oke? Oke, kita coba Oke, lagi siap. ya. Udah siap, udah dapat? Siap? Oke ya, yuk. Siap. 1, 2, 3. Unconditionally love no limit. Boleh silakan duduk lagi Boleh, teman-teman. boleh duduk. Oke, dan ini yang menarik nih. Sebelum hari ini tiba, Yes. Ya, ada kita apa tentu tuh? kita punya challenge di sebelum-sebelumnya. Wow, Ya. jadi ada challenge-nya nih ya. Ada challenge-nya Ada dong giveaway. tentunya. Kira-kira siapa yang ikutan challenge-nya nih? Ada ikutan challenge-nya teman-teman? Ada yang ikutan challenge-nya? Wih, banyak ya. Banyak. Seru. Banyak, mantap. Oke. Nah, buat yang penasaran kira-kira siapa sih yang bakal menang? Kalian tetap stay tune sampai akhir ibadah karena di akhir Betul. ibadah kita bakal umumin pemenangnya. Betul. Ya, kalau Yes. nanti diumumin pemenangnya terus udah pulang, ya. Waduh, sayang banget ya. Ini sih. Mohon maaf, hadiahnya buat kita. Jadi stay tune sampai akhir ibadah ya teman-teman Betul, ya. betul banget. Nah, teman-teman semua tentunya kita semua udah semangat mau Ya, merayakan udah. Natal. Ya, siapa yang semangat merayakan Natal? Siapa? Wis. Teman-teman di belakang udah siap ya? Siap. Siap ya. Oke. Kalau
Kalau gitu yuk sama-sama mau bangkit berdiri. Yuk. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai selebrasi kita Yes. ini ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul tempat ini. Kami bersyukur Tuhan hari ini Teen Sparkling, E7 Youth Barat hari ini bersatu Tuhan. Ya. Berkumpul bersama untuk merayakan Natal, Ya. merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Yes. Dan kami berdoa hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau melompat bersama Ya. Tuhan. Karena kami tahu Engkau Raja segala Raja yang telah lahir Amen. buat kami, memberikan pengharapan buat kami. Yes. Mari hari ini setiap teman-teman semua, setiap kita yang siap untuk memuji, melompat dan merayakan Natal hari ini. Sama-sama katakan, Amin. Unconditionally Lomba Living. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ.
yang begitu besar buat hidup setiap kami. Ya. Hari ini Tuhan kalau kami boleh diselamatkan, hari ini kalau kami boleh disembuhkan dan diubahkan Tuhan. Hari ini kami percaya karena ada kasih-Mu yang begitu besar. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, Jesus. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone.
begitu besar kasih-Mu untuk hidup setiap kami yang gak setia Tuhan. Sehingga Engkau datang, mati dan menebus hidup setiap kami. Tuhan, hari ini kami tahu ketika Tuhan datang, Kau membawa kasih yang gak biasa untuk hidup setiap kami. Kau membawa kasih yang lebih besar dari apa yang dunia ini bisa beri untuk hidup setiap kami. Tuhan, karena kami tahu gak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Baik itu kematian, hidup, penguasa-penguasa di bumi, penguasa-penguasa di udara. Bahkan kelemahan kami Tuhan, gak sanggup memisahkan kami dari kasih Tuhan. Hari ini teman-teman, apa yang menghalangi setiap kita untuk datang kepada Tuhan? Apakah rasa bosan, rasa biasa, rasa bersalah? Hari ini teman-teman, bukan kita yang telah datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mengulurkan tangannya, Dia datang dan mati untuk hidup setiap kita. Hari ini, kalau engkau merasa Tuhan begitu jauh, ingatlah bukan kita yang telah datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menjemput hidup setiap kita. Dia Allah yang datang, Dia Allah yang mati untuk hidup setiap kita, supaya kita boleh beroleh hidup. So, firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini teman-teman, percayakah engkau bahwa kasih Allah sepowerful itu untuk hidup setiap kita? Kalau engkau percaya, mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Renungkan kasih-Nya, tenggelamlah di dalam kasih-Nya yang begitu besar, yang rela mati, yang menembus setiap batasan supaya kita boleh hidup bersama-sama dan mengenal kasih-Nya. Your love is complete. Your love is so For God so loved the world Yes, thank you Jesus. that He gave His only Son. Whosoever believes, Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Teman-teman, hari ini saya mau bacakan sebuah ayat, mungkin kita udah sering dengar teman-teman. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini,
Saya mau bacakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari hari ini teman-teman, kita mau benar-benar rasakan, kita mau benar-benar nikmati hari ini, kita mau mengingat kembali kedatangan Yesus, kelahiran Yesus dalam setiap hidup kita. Aku berdoa Tuhan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengar yang terbaik Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, kita mau katakan sama-sama, amin. Mari teman-teman sebelum kita duduk, kita beri salam kepada kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Oke teman-teman. Silakan duduk teman-teman. Siapa yang antusias hari ini teman-teman? Boleh saya dengar suaranya? Oke. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang kakak yang sangat ganteng teman-teman. Saya udah kenal dia cukup lama, kita mau sambut sama-sama. Tentunya teman-teman kita udah nggak asing lagi dengar kata-katanya, kata-kata motivasinya. Dan teman-teman ada yang follow IG-nya? Nah, emang siapa yang khotbah ya? Kita mau sambut sama-sama dengan tepuk tangan yang meriah, Kak Iwan Wahyudi. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya yang belum kenal ya, Joshua Iwan Wahyudi. Kalau ada yang tanya panggilnya namanya siapa Kak? Semua nama kok diborong, Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, semua diborong jadi satu ya. Panggil nama Iwan aja ya, yang kenal saya lama pasti udah tahu saya panggilannya Iwan. Iwan artinya inilah pria menawan. Supaya kalau ketemu saya ingat, oh ini yang kemarin gitu ya. Saya hampir-hampir tidak bisa nyampe ke sini tadi ya. Saya udah WhatsApp ke Kak Hendy sama Kak Kevin ya. Saya bilang begini, siap-siaplah gantiin saya khotbah gitu ya. Kenapa? Karena saya tadi berangkat, rumah saya itu di sekitar BSD gitu ya. Di Alam Sutra itu terjadi huru-hara tadi ya. Huru-hara apa? Saya nggak tahu. Tapi itu sepanjang jalan semua pohon tumbang. Bukan cuma 1, 2, 3, itu belasan bahkan puluhan pohon tumbang. Jadi saya kayak Fast and Furious tadi, wah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, wah luar biasa banget. Dan 30-45 menit saya cuma dapat 3-4 kilo, waduh saya pikir udahlah nggak nyampe ini ya. Tapi kemudian istri saya itu penuh dengan iman, dia bilang ini, tetap lanjutin aja, jangan pulang ya, tetap lanjutin. Siapa tahu nyampe. Wah saya terus lanjutin, begitu keluar nyampe tol, itu udah kayak bener-bener Fast and Furious bener lah. Hujan kenceng gitu kan, terus saya nyetel lagunya yang lagu ini lagi, Abba Worship Kemegahanku gitu ya. Wah beatnya yang cepet gitu ya. Wah saya berpacu dengan waktu, tapi anak saya umurnya 4,5 bulan, namanya Ilo ya, masih 4,5 bulan. Dia tidur di sepanjang jalan, tanpa dia tahu sama sekali bahwa bapaknya lagi deg-degan. Dia tidur dengan tenang, sampai nyampe di sini dia baru bangun. Mungkin suatu hari nanti kalau dia udah gede, dia udah ngerti, saya akan ceritain ada momen-momen kayak gitu. Nah saya berdoa sore hari ini ada momen itu terjadi buat kita, kenapa? Karena kita setiap hari jalanin hidup, kita ketawa-ketawa, kita minum boba, kita makan makanan micin, kita main Mobile Legends, kita kadang sedih diputus pacar, kita ngejar sesuatu yang gak mengejar kita. Ya pokoknya kita ngejalanin hidup kita setiap hari tanpa kita tahu ada satu pribadi 2000 tahun yang lalu. Dia bukan cuma Fast and Furious, tapi dia berdarah-darah, dia menderita, dia kesakitan, dan dia disalibkan demi mengasihi kita. Dan kita seperti anak saya Ilo 4,5 bulan itu yang nggak tahu apa-apa, dan kita jalanin semua hidup kita baik-baik saja, dan kita ketawa-ketawa tanpa kita mengerti bahwa jauh sebelum kita hidup ada pribadi yang mengasihi kita namanya Kristus. Nah saya berdoa sore hari ini ada momen untuk kita memahami dan mengerti benar gak? Dan kenapa Tuhan sayang sama kita? So saya mau mengundang pemain keyboard, boleh iringin saya Evan. Teman-teman tahu gak kalau pengkhotbah mengundang pemain keyboard artinya apa? Bukan, khotbah hampir selesai. Nah ini saya baru mulai, pemain keyboard sudah diundang, berarti artinya apa? Khotbah saya gak lama ya. Bilang sama kiri kanannya jangan tidur, gak lama. 1, 2, 3. Jangan tidur, gak lama ya. Oke, saya mulai. Teman-teman, saya janji, saya berusaha secepat mungkin. Jadi, please with me, ya. Jangan Instagraman dulu, kecuali foto saya terus story dan mention saya boleh. Ya.
Jangan lakukan apa-apa, jangan main Mobile Legends karena bahkan satu ronde saja saya udah kelar. Sebelum satu rondemu kelar, saya udah kelar khotbah. Jadi jangan lakukan apa-apa, dengerin saya 20 menit sampai 25 menit, paling mentok 25 menit. Dan setelah itu, kalau engkau merasa, aduh kayaknya udah kelewatan dan sebagainya, terserah mau ngapain. Tapi saya pastikan saya akan khotbah dengan sangat cepat, tidak terlalu lama, karena message saya tidak akan rumit dan tidak akan panjang. So please be with me, oke? Saya mulai dengan gini. Kita hidup di dunia transaksional. Dunia transaksional itu apa? Semua yang kita terima itu harus ditukar dengan sesuatu. Ya. Kalian kalau mau terima sesuatu, kalian harus berikan sesuatu sebagai gantinya. Itu namanya transaksional. Kita mau dapetin ini, kita mesti tukar. Kita mau dapetin itu, kita mesti tukar. Main game aja, bandingin sama yang pakai duit sama yang gratisan. Pernah main game, terus temennya keluarin duit, beli item ini, itu, dalam semalam dia jago. Sementara kita yang gratis, gitu ya. Saya langsung hawanya berubah gitu ya. Sementara kalau coba pernah main game yang gratis gitu ya, yang kita nggak pakai beli item ya, yang kita berjuang tanpa beli barang-barang item di situ pakai duit gitu ya. Apa yang dilakukan? Kita mesti tuker dengan apa? Dengan setiap hari bukain chest gitu ya, setiap hari lakuin misi-misinya. Nah, lakukan selama setahun baru lumayan sakti gitu ya. Ntar udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru sakti. Sementara yang pakai duit dalam semalam mereka sakti. Kenapa? Segala sesuatu tuh harus ditukar di dunia ini. Ya. Mau dapetin apapun, nggak ada yang benar-benar namanya gratis. Kalaupun ada yang namanya gratis, kita mesti tukar pakai waktu kita, pakai energi kita, pakai apa yang kita punya untuk mendapatkan sesuatu. Nah di dunia yang transaksional ini, manusia itu mencari 2 hal. Teman-teman kalau nanti hidup makin dewasa ya, kalian amatin ya orang-orang di sekitarmu, amati dirimu. Orang itu, manusia itu di dunia ini cuma cari 2 hal ini. Yang satu, yang pertama namanya apa? Kebebasan. Semua manusia tuh pengen bebas tuh gimana maksudnya? Saya pengen lakuin apa yang saya pengen, gak ada yang ngatur-ngatur saya, gak ada yang bilang saya jangan. Ya, makanya kita di sekolah paling kesel kalau ada orang bilang gak boleh ini, gak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Kalau orang tua kita bilang sama kita ya, jangan pacaran, kita kesel. Emang kenapa gak boleh pacaran? Emang papa mama dulu gak pakai pacaran langsung menikah? Kan pacaran dulu, wah ya. Jangan main game, wah, main game cuman boleh weekend, wah ya. Kenapa sih nggak boleh? Gua pengennya. Semua manusia itu pengen kebebasan. Pengen kalau bisa apa yang dia pengen, dia bisa lakukan semuanya. Kalau sampai ada yang ngatur-ngatur, nggak boleh pakai baju model begini. Ke gereja nggak boleh pakai topi ya, apalagi topi Sinterklas, tolong jangan ya. Nggak ada, misalkan kayak gitu. Ini bukan nyindir yang pakai Sinterklas, nggak apa-apa. Kalau di gereja ini nggak apa-apa. Kalau di gereja lain mungkin nggak boleh beneran gitu ya. Tapi di gereja ini boleh ya, nggak apa-apa. Nggak boleh pakai topi ya. Kita kenapa sih nggak boleh? Semua manusia pengen kebebasan. Artinya apa? Saya pengen suka-suka, saya mau lakuin apa, saya mau lakuin aja. Jangan ngatur-ngatur hidup saya. Ini yang paling dicari manusia yang pertama. Namanya apa? Kebebasan. Kalau diterjemahkan, artinya kebebasan itu apa? Mencintai diri sendiri. Saya pengen kayak gini, saya harus dapat karena saya mencintai diri saya sendiri. Itu yang pertama. Semua manusia di dunia ini cari kebebasan karena dia mencintai dirinya sendiri. Lalu yang kedua, yang dicari semua orang di dunia ini apa? Penerimaan, penghargaan, pengakuan. Wih, kamu hebat ya ternyata ya. Wih, kamu ganteng loh. Itu kan pengakuan gitu kan ya. Kita yang gak ganteng aja pengen diakui ganteng. Apalagi yang ganteng, ya kan. Kita kemana, gini loh. Kalian waktu mau berangkat ke sini tadi, bercermin dulu, terus milih baju, terus kemudian nyari yang matching atau enggak. Atau dipilihin orang aja, lu pakai ini, lu pakai ini, lu pakai ini, terus pakai nggak lihat apa-apa, nggak pernah lihat rambutnya bener apa enggak, ya, wajahnya bener apa enggak, ya. Kalau kayak begitu, wah itu perlu dikonsultasikan. Ya. Kenapa berani nggak peduli banget? Semua orang, kenapa peduli dengan penampilan? Kenapa kalau lu gagal melakukan sesuatu tuh lu kayak gelisah, kayak berasa, aduh kok nggak bisa dan sebagainya. Karena kita itu butuh diakui, kita tuh butuh diterima. Saya nggak tahu ya zaman kalian sekarang sekolah gimana ya. Kalau di zaman saya sekolah, setiap sekolah manapun selalu ada geng-gengnya. Benar nggak sih? Masih ada nggak sih zaman sekarang ya? Yang wanita-wanita sok cantik kumpul jadi satu.
Ya, terus kemudian tasnya barengan sama semua warnanya, ya bajunya sama semua ya. Terus kalau jalan itu selalu ada ratunya yang satu di tengah, terus dayang-dayangnya itu kayak gitu-gitu gitu ya. Terus kadang-kadang kita berasa kayak, aduh aku pengen masuk kelompok itu deh. Itu kayaknya kelompok elit gitu ya. Kelompok wanita-wanita cantik di kelas ini gitu ya. Terus kita ngelamar gitu kan. Kakak, padahal sekelas, kenapa panggil kakak ya. Kakak, boleh nggak aku ikut kelompok elit ini gitu ya. Terus dia bilang gini, wajahmu kurang memenuhi syarat. Ya gigimu terlalu maju 2 cm. Ya coba deh, jangan cuma dikawat, ya dikasih besi. Gitu ya, supaya gitu. Nanti mungkin tahun depan ngelamar boleh. Kita tertolak kan, kenapa? Karena kita merasa nggak diterima. Gitu ya, mungkin di gereja, waduh lihat tim worship tadi, lihat kan keren banget ya. Saya liatin tim worship itu, aduh saya pengen kembali ke masa 70 tahun yang lalu. Masa gue setua itu enggak ya, 5 tahun yang lalu lah, umur kita sepantaran lagi. Ya. Waduh keren banget tim worship, terus kita ngelamar gitu ya, kak aku boleh nggak join tim worship gitu. Kamu mau join apa? Aku main seruling kak. Oh sorry ya, kami ini kiblatnya Planet Shakers Hillsong. Kalau kamu pakai seruling, ngelamarnya Soneta. Ya, itu grup dangdut Roma Irama. Aduh itu zaman saya, kalian pasti nggak tahu, nggak usah googling juga, ya nggak penting. Aduh seruling, nggak bisa, sorry ya, kita worship kita itu bergaya-gaya tekno gitu ya. Kalau kamu main seruling nggak masuk sama kita, waduh kita merasa tertolak. Kita hidup di dunia ini kejar apa? Penerimaan, penghargaan, pengakuan. Kita pengen diakui, kamu keren, kamu luar biasa, kamu bagian dari kami. Kamu itu, pokoknya orang penting. Kalau lu nggak ada, aduh kita bubar ini kelompok. Kita pengen diakui, artinya apa? Kita pengen orang itu cinta sama kita. 1, kita mencintai diri sendiri. 2, kita pengen orang lain cinta sama kita. Nah ini problem. Kenapa ini problem? Saya kasih contoh. Kak Epen boleh maju Kak Epen sama Kak Diman. Ya. Nih kalau kalian ketemu 2 orang ini ya mesti hormat. Ini ibadah youth bisa sampai kayak begini gara-gara 2 orang ini. Ya. Mereka peletak batu pertama. Ya. Bangunan belum ada mereka ngeletakin batu pertama. Ibadah youth ya. Saya masih ingat Maisonet masih compang-camping. Udah ketemu sama si Epen sama Diman ini ya. Hebat banget mereka ya. Jadi kalau ketemu sama mereka kalian harus respect gitu. Misalkan bayangkan Kak Epen ya. Dia cinta sama dirinya sendiri dan dia pengen orang lain cinta sama dia. Cinta ini maksudnya mengasihi gitu ya, bukan cuma cinta yang asmara doang gitu ya. Epen cinta sama dirinya sendiri, dia pengen orang lain juga sayang sama dia, mengasihi dia. Gitu kan? Kak Diman juga cinta dirinya sendiri dan dia pengen juga orang lain mengasihi dia. Ini problem. Makanya kenapa kita hidup di dunia ini banyak masalah kalau ketemu orang lain. Bener apa bener? Gitu kan. Gara-gara apa? Karena yang satu pengen dikasihi dan dia cuman mengasihi dirinya sendiri. Yang satu juga pengen dikasihi dan dia juga mengasihi dirinya sendiri. Pertanyaannya siapa yang mau mengasihi orang lain? Nggak ada. Nah ini problem di dunia. Udah cuman buat gitu aja ya, thank you ya. Boleh dong tepuk tangan ya. Itu problemnya. Problemnya apa? Kita semua berharap orang lain menerima kita, mengakui kita, mengasihi kita. Tapi kita sukanya cuma mau menerima diri sendiri, mengakui diri sendiri, dan menganggap diri sendiri yang paling keren. Nah disinilah kemudian banyak orang ribut. Kenapa pacaran itu putus nyambung, gonta-ganti, selingkuh. Berasa udah gini, ini orang gak sayang lagi sama gua dan sebagainya. Kenapa? Karena kita selalu menuntut pacar kita untuk sayang sama kita. Kita susah untuk sayang sama pacar kita. Enggak kak, aku sayang kok sama pacar saya. Ya, betul, manusia bisa gak mengasihi orang lain? Bisa, tapi ada batasnya. Coba kalau pacarmu tiap hari gampar kamu sehari 3 kali. Pak. Lama-lama kan gak sayang juga. Iya kan? Awalnya ketemu, waduh. Saya pernah ketemu satu pasangan muda gitu ya, saya tanya, kenapa kalian kok jadian gitu ya? Apa yang membuat kamu yakin ini adalah pasanganmu? Dia bilang begini, karena pacar saya itu cerewet kak. Hah? Emang kenapa? Iya aku itu orangnya males kak, aku kalau saat teduh males kak. Jadi ketika pasanganku cerewetin aku merasa terbangun hidupku jaile. Ya. Dia membuat aku bertumbuh dalam Kristus. Wah bagus ya, rohani ya alasannya ya. Bagus. 3 bulan kemudian, baru 3 bulan loh, bukan 3 tahun, 3 bulan kemudian. Orang ini datang cerita sama saya, kak kayaknya saya mau putus aja. Loh kenapa?
kok kamu mau putus? Kemarin kamu udah yakin banget. Iya kak, dia cerewet banget. Loh, alasan yang membuat dia jadian, sekarang menjadi alasan yang membuat dia mau putus. Saya tanya, bukannya kamu seneng dicerewetin sama dia? Iya kak, tapi sudah terlalu overdosis. Ya, semua dikomenin. Saya pakai baju gini nggak boleh, saya gini nggak boleh. Saya ditanya password Instagram saya ditanya ini friends yang ini siapa, follower yang ini siapa, kenapa kamu like postingan dia, kenapa kamu ini dan sebagainya. Dia terlalu cerewet kak. Manusia itu ada batasnya untuk menerima, menghargai, dan mengasihi. Kita bisa memuji orang, tapi kalau orang itu pamer terus setiap kali ketemu sama kita pamer terus, lama-lama enek juga kan? Pernah gak ketemu temen yang setiap kali datang pamer terus dia cerita, kemarin gue habis pergi dari sini, habis ketemu gue sama selebgram ini, gue kemarin habis ketemu Faith CNS. Gue foto bareng loh, dia centang biru loh. Wah, gue habis ketemu ini. Kita mau cerita, iya gue juga habis ketemu. Oh enggak, aku ketemu duluan, gini. Iya, waduh, tiap kali gue mau cerita, dia cerita lagi. Lama-lama kita enek juga. Itu problem kita hidup di dunia. Enggak ada yang bisa sayang kamu 100%, even itu siapapun di dunia ini, enggak ada. Saya kalau ditanya, saya sayang gak sama istri saya? Sayang banget, belahlah dadaku. Engkau cuma akan lihat jantung, gak ada yang lain. Saya sayang gak sama istri saya sayang banget. Tapi kalau ditanya, ada masanya gak saya hitung-hitungan sama istri saya? Masih ada. Ya. Kami gedein anak gak pakai babysitter ya. Bukan baby sister ya, babysitter. Gak pakai siapa-siapa. Kadang-kadang kalau anak saya Ilo udah mulai nangis tak terkendali, selama 1 jam. Kadang-kadang saya juga, tolong bawa pergi dong. Ya, saya mau menenangkan diri 5 menit aja. Kadang-kadang saya merasa, aduh kok saya gitu ya. Aduh bertobat lagi ya, terus bantuin lagi. Tapi ada momen di mana saya kesulitan untuk terima, mengasihi, menghargai. Itu manusia, ada batasnya. Makanya kalau kamu cari cinta dan kasih dari manusia di dunia ini, kamu gak akan ketemu yang sempurna. Ya, kamu cuma bisa ketemu yang sempurna itu di drama Korea aja, cuma 16 episode. Itu pun juga biasanya episode-episode tertentu doang, ya kan? Enggak selama 16 episode dia mencintai tanpa syarat gitu kan ya. Hanya beberapa episode. Kalau yang agak bagusan dikit 20 episode, kan gitu kan ya. Kalau agak yang kurang kreatif 12 episode, kan gitu. Hanya di tempat-tempat seperti itu. Makanya kenapa kita seneng nonton drakor, karena itu utopia. Itu impian semua orang. Aduh, jaketnya dikasih ke pasangannya. Ya kan. Peka banget ya. Kenapa cowokku gak gitu ya? Malah minta jaket gue lagi, gue kedinginan, kurang ajar. Gitu kan ya. Itu realita. Itu dunia yang kita hidupi. Makanya kalau kamu menantikan kasih yang sempurna, diterima, dihargai. Gini loh, orang itu gak bisa baca pikiranmu, orang itu gak bisa ngerti hidupmu. Kadang-kadang kita tuh berasa gini loh, aku tuh lagi bete. Wajahku jelas tampak aku bete. Aku datang komsel tuh begini. Present worship, khotbah, makan-makan, wajahku gak berubah, aku bete. Kenapa gak ada yang nanyain gua ya? Gak ada yang peka ya? Kamu kenapa hari ini? Wegere, Jaile. Kenapa sih kamu hari ini? Gak ada yang nanyain itu. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kalau kamu expect itu dari manusia, kamu akan kecewa, kamu gak akan ketemu yang sempurna. Kasih yang sempurna itu datangnya dari luar dunia ini. Bukan alien, bukan. Datangnya dari mana? Dari sumbernya, yaitu dari surga yang namanya Kristus. Mari kita baca ayat tema hari ini. Habis ini saya akan selesai. Ayat tema, boleh dimunculkan? 1 Yohanes 4. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bagaimana kita tahu bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Gimana sih kita bisa tahu kalau Tuhan itu sungguh-sungguh sayang sama kita? 10 menit terakhir teman-teman. Jangan lakukan apapun, dengerin saya 10 menit terakhir. Karena saya tiap kali suruh ceritain ini, I'm so excited. Kenapa? Karena ini cerita kasih yang terbesar yang saya bisa ceritakan di seluruh dunia. Gimana kita bisa tahu Tuhan itu sayang sama kita? 1, Tuhan itu gak butuh manusia. Dia itu sempurna.
Dia sama sekali nggak butuh keberadaan kita. Ada orang bilang gini, manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kalau menyembah itu definisinya adalah nyanyi, kita kepedean. Manusia katanya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Emangnya sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu nggak ada yang nyembah? Emangnya sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu kalau nggak disembah sama manusia, dia akan galau. Aduh kok nggak ada yang nyembah aku ya? Aduh bikin manusia suruh nyembah. Enggak, Tuhan itu sudah sempurna dari kekal sampai kekal. Dia nggak butuh manusia, dia nggak butuh kita sama sekali. Kita ada atau kita nggak ada efeknya sama sekali buat Tuhan. Tapi yang menarik adalah, walaupun dia nggak butuh, dia pengen kita ada. Itu bukti Tuhan itu sayang sama kita. Dia nggak butuh, tapi dia pengen kita ada. Teman-teman harus tahu bedanya butuh sama pengen. Butuh tuh gini loh. Kalau gua nggak makan, gua mati. Itu butuh. Saya butuh makan. Tapi kalau pengen tuh gini, perut udah kenyang, lihat boba, pengen. Nggak minum itu nggak mati, nggak masalah. Tapi pengen. Dan karena pengen, kita menukar apapun harganya untuk mendapatkan karena kita menginginkannya. Itu pengen. Tuhan sama kita itu bukan butuh. Dia nggak butuh kita. Tapi dia menginginkan kita. Itu sebabnya kita nggak ngapa-ngapain pun. Kita diem aja, kita nggak ngapa-ngapain pun. Keberadaan kita saja itu sudah menjadi kesukaan buat Tuhan. Saudara kalau ditanya, saya butuh nggak punya anak? Enggak. Jujur, kalau saya ditanya, perbandingan hidup setelah punya anak dan sebelum punya anak, lebih enak yang mana? Lebih enak sebelum punya anak. Kenapa? Karena sebelum punya anak, saya kalau mau pergi kemana-mana, nggak mikir. Santai, enak aja. Sekarang kalau mau pergi kemana-mana, Pak mandinya itu ya, yang buat mandi, ya buat ganti popok, ya nanti ini itu. Wah, satu army dibawa semua itu. Kalau mau pergi kemana-mana. Ya bawa stroller kemana-mana, lagi ngobrol sama teman, wah gitu kan. Merepotkan. Tapi saya pengen gak punya anak? Pengen. Pertanyaannya, anak saya bisa ngasih apa sama saya? Nggak ada, so far. 4,5 bulan ini, dia tidak memberikan apa-apa kepada saya selain tangisan. Tapi setiap pagi, begitu dia buka mata, ini pagi tadi nih, dia buka mata, dia belum bisa ngomong, dia cuma bisa gini, hau. Itu saya lagi kelenyang-kelenyang antara tidur dan bangun, dipanggil sama dia, hau. Begitu saya buka mata, dia ketawa sama saya. Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma di situ saja dan dia ketawa. Itu membuat saya bangun dari tidur saya dan saya bersekutu sama dia, saya mengasihi dia dan saya nggak expect dia tiba-tiba bisa, papa, duit. Nggak expect sama sekali. Nggak ada di kepala saya expect dia kasih saya sesuatu. Enggak, dia ada saja, saya udah seneng. Jadi dia lahir buat apa? Dia lahir buat menjadi sasaran kasih saya. Saya pengen menyayangi dia, that's all. Butuh nggak saya punya anak itu? Enggak, tapi saya pengen nggak? Pengen, dan saya akan menukar apapun harganya demi supaya dia ada. Kenapa? Apa dia investasi yang nanti akan balik ke saya? Enggak. Tapi cukup lihat dia ada saja. Dia bahkan nggak bisa ngomong dengan sempurna saja. Itu kesukaan yang terbesar buat saya. Dan saya makin mengasihi dia, makin lihat dia. Teman-teman tahu nggak? Itu Tuhanmu sama kamu. Pacarmu kalau mau sayang sama kamu, dia akan bilang begini, lakukan ini dong, kamu jangan gitu dong, kamu gini dong, rambutmu jangan gini dong, baru aku makin sayang sama kamu. Tapi kalau Tuhan yang namanya Yesus Kristus, dia bilang begini, kamu nggak ngapa-ngapain aja, aku sayang sama kamu. Kamu nggak usah harus pelayanan untuk disayang Tuhan. Pelayanan itu bukan supaya disayang sama Tuhan. Pergi ke gereja itu bukan buat disayang sama Tuhan. Kamu pergi ke gereja karena kamu tahu kamu ditunggu-tunggu oleh Tuhanmu. Tuhanmu setiap hari Sabtu atau Minggu, tergantung gerejamu di mana, ya kan? Di ruangan seperti ini dia menunggu-nunggu. Wih, si itu datang. And he's got so excited karena itu. Dia gak butuh, tapi dia pengen kamu. Itu buktinya dia menyayangi kamu. Yang kedua, waktu manusia jatuh dalam dosa dan rusak hidupnya. Di rumah saya punya AC,
Tadi siang panasnya luar biasa. Kamar saya itu udah kayak sauna. Saya punya sampai 2 AC. Yang satu 1 PK, yang 1 PK, yang satu 1,5 PK. Nah, kalau lagi panas banget saya hidupin dua-duanya. Jadi 2,5 PK totalnya gitu ya. Nah, yang 1,5 PK ini lagi rusak. Jadi tadi siang begitu panas saya hidupin yang 1 PK doang, nggak ngefek sama sekali. Saya kepanasan, semua kepanasan, anak saya sampai keringetan, semua kepanasan. Saya bilang begini sama istri saya, besok Senin kita langsung pergi cari AC 2 PK. Jika perlu 3 PK sekalian. Ya kan? Saya nggak kepikiran gini loh, ini AC rusak ya. Yuk kita turunin, kita benerin ya, siapa tahu dia jadi bener gitu ya. Terus kita bener-benerin kok nggak bener-bener. Nggak apa-apa kita pasang kembali. Kenapa? Karena kita mengasihi AC ini. Ya, AC ini sudah berjuang buat hidup kita selama beberapa tahun. Udah jangan dibuang. Enggak, manusia tuh nggak gitu. Manusia tuh gini, ada barang rusak, dibenerin sedikit nggak bisa, buang aja ganti baru. Bener nggak? Handphonemu dulu punya iPhone berapa? Keren banget. Sekarang udah iPhone 14 Pro gitu kan. Buang aja ganti baru. Ngapain? Dipelihara-pelihara, itu manusia. Tapi Tuhanmu lain. Gini loh, bayangin, imagine, dia tuh Tuhan, nggak butuh apa-apa. Terus dia ciptain manusia, cuman buat apa? Buat disayang-sayang. Terus yang mau disayang ini nyolot, kurang ajar, rusak, jatuh dalam dosa. Kalau saya jadi Tuhan, apa yang saya lakukan? Buang aja, bikin yang model baru, yang lebih bener. Bener nggak? Tapi Tuhan nggak loh. Dia bilang gini, rusak, tapi aku sayang sama manusia. Nggak apa-apa, kita benerin sampai bener. Tapi harganya mahal Yesus. Harganya adalah kamu harus keluar dari surga, darahmu tercucur, kamu mati, kamu merelakan nyawamu. Bukan cuma itu, kamu akan menderita selama beberapa waktu. Demi supaya dia jadi bener lagi. Nggak apa-apa. Yesus bilang gitu, nggak apa-apa, aku nggak mau buang manusia. Aku mau tetap sayang, aku akan bayar harganya. Itu ibaratnya seperti gini, AC saya rusak, terus saya benerin nggak bisa, terus ada teknisi datang ini, Pak ini sebenarnya masih bisa dibenerin Pak, tapi biayanya adalah seharga rumah Bapak, sekian miliar. Gila apa? Kalau kita masih normal kita bilang gini, gila apa? Beli aja yang baru, ngapain? Tapi Yesus begini, harganya berapa? Nyawamu Yesus. Oh nggak apa-apa, aku bayar. Kalau bukan karena Yesus terlalu sayang sama manusia, dia tidak akan lakukan itu untuk sesuatu yang bahkan dia sebenarnya tidak butuhkan. Tapi dia lakukan itu juga. Siapa di dunia ini yang bisa kayak gitu? Sorry, kamu yang sudah pacaran. Kalau kamu melakukan sesuatu yang menyakiti hati pasanganmu, berulang-ulang, apa yang dilakukan pasanganmu? Dia akan bilang ini, pacarku broken. Buang aja, ganti yang baru. Makanya galau kan kamu waktu diputus. Dia melakukan kesalahan, aku maafin. Kenapa aku lakukan kesalahan 1-2 kali aja, aku gak dimaafin. Sakit hati kita. Itulah di dunia. Enggak ada orang yang bisa sayang kamu sepenuhnya. Tapi Yesus, buktinya apa? Bangsa Israel itu loh, lakukan kesalahan udah kayak berkali-kali nyolot banget dan diulang-ulang terus. Tapi Yesus cuma bilang gini, kapanpun dia kembali, aku akan memulihkan kembali. Terakhir, Ika dari tadi terakhir terus serius ini terakhir. Yang ketiga, boleh dimunculkan? Dia tetap mati bagi kita meskipun ada kemungkinan bahwa pengorbanannya ditolak oleh orang yang coba dia kasihi. Yesus tuh gak gini di atas surga. Pakai aplikasi gitu ya, terus dia hitung. Kira-kira nanti kalau gua tebus manusia bakal terima aku gak ya? Berapa persentasenya? Waduh, 51% menolak, 49% menerima. Rugi, boncos. Ya. Kalau gitu gak usah turun ke dunia, gak usah mati, enak aja. 49% doang, rugi saya. Enggak. Yesus tahu gak, waktu nanti dia turun ke dunia, dia mati, terus kemudian di dalam kebaktian-kebaktian kayak gini, hamba Tuhannya atau kakak-kakak rohani kita akan memberitakan ini. Dia akan bilang gini, hey, Yesus mati buat kamu karena dia sayang sama kamu loh. Ada kemungkinan satu atau bahkan beberapa atau banyak di antara kita yang duduk di kursi ini, dia akan bilang ini, I don't care.
Suatu saat Kak Epen, Kak Diman, atau Kak Hendy, dia akan bilang gini, Yesus mati buat kamu. Siapa suruh? Gua gak butuh dia mati buat gua. Gak penting. Yesus itu siapa? I don't care. Ada gak kemungkinan itu? Ada banget. Tapi dia tetap lakukan juga. Dia tetap turun juga ke muka bumi ini. Walaupun dia tahu dia ada kemungkinan akan ditolak. Itulah cinta. Kan karena begitu besar cintamu pada si dia, maka engkau walaupun tahu ada kemungkinan ditolak, tetap kau tembak juga, benar gak? Karena kamu begitu sayang kan sama dia kan, walaupun tahu bakal, wah belum tentu diterima nih, tapi aku nyatakan juga kasihku kepada dia. Yesus lebih daripada itu. Satu, dia gak butuh, tapi dia pengen karena dia pengen mengasihi kita. Dua, even kita sudah rusak, dia tetap bayar harganya semahal apapun untuk benar lagi. Tiga, walaupun sudah dibayar, kita bilang gak butuh. Dia tetap lakukan juga buat kita. Itu karena dia sayang sama kita. Siapa di dunia ini yang bisa lakukan seperti itu? Gak ada. Jadi sore hari ini teman-teman, mungkin di antara kita ada yang gak ngerti. Maksudnya apa sih Kak? Aku gak ngerti ini khotbah apaan sih? Tahun 94 saya kalau zaman sekarang itu namanya kelas 7. Tahun 94 saya kelas 7. Saya datang di sekolah, saya nggak ngerti apa-apa. Ada orang khotbah hal yang sama kayak begini. Dia bilang gini, Yesus sayang sama kamu. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi orang itu bilang gini, maukah kamu menerima kasih Tuhan itu? Walaupun saya nggak ngerti ini maksudnya gimana dan sebagainya, tapi dalam hati saya terdorong. Iya deh, aku terima, aku mau. Tahun 94, saya masih kecil, culun banget. Tapi itu sore sekitar jam 6 sore, itu mengubah hidup saya drastis. Sejak hari itu, saya berubah total. Kenapa? Saya ketemu sosok yang mengasihi saya beyond dari semua orang yang bisa lakukan sama saya. Sore hari ini, pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman sama. Kamu mungkin gak terlalu mengerti, apa sih Tuhan sayang sama aku? Tapi pertanyaannya, maukah engkau menerima kasih itu? Walaupun engkau belum mengerti sekarang. Suatu hari mungkin engkau akan mengerti. Ada waktunya engkau akan terbuka. Oh ini maksudnya. Tapi sore hari ini, kalau engkau merasakan di hatimu ada dorongan tertentu. Engkau merasa seperti ada sesuatu yang menggerakkan hatimu di sepanjang khotbah ini. Teman-teman, buka hatimu. Terima kasih Tuhan. Kamu akan ketemu dengan usiamu yang muda, kamu masih akan ketemu dengan banyak orang. Kamu masih akan dikecewakan oleh beberapa orang. Kamu masih akan terluka oleh beberapa orang. Kamu masih akan ditolak. Bukan cuma soal pacaran, ditolak di pekerjaan, di pertemanan, masih akan ditolak oleh beberapa orang. Saya bukan nyumpahin. Itulah realita hidup. Tanya yang umurnya udah tua-tua. Ya, bener ya? Emang gitu ya? Pasti bener. Hidup tuh isinya gitu. Ya. Kamu masih akan dikecewakan, masih akan ditolak, masih akan disisihkan, masih akan gak dianggap. Tapi kalau kamu punya kasih Kristus di hatimu, kamu akan lewatin itu dengan baik-baik saja semuanya. Kenapa? Karena kasih yang paling penting itu engkau pegang ada di hatimu. Di sore hari ini pertanyaannya, maukah engkau terima kasih itu? Engkau mungkin belum tentu mengertinya apa. Tapi kalau hatimu ada sesuatu yang menggerakkanmu. Waktu saya kelas 7 dulu, saya gak ngerti. Ini maksudnya apa? Tapi hati saya tergerak. Saya membuka hati saya. Dan waktu didoakan oleh kakak rohani saya, sesuatu masuk di dalam hidup saya. Sejak hari itu, mau ditolak orang, mau disingkirkan orang, saya bisa bertahan. Kenapa? Karena saya tahu Kristus yang mengasihi saya, tidak pernah tinggalkan saya, ada di hati saya. Teman-teman worship akan nyanyi satu lagu. Kali ini caranya gini, jangan buru-buru ikut nyanyi. Waktu tim worship nyanyi lagu ini, resapi kata-katanya, dengerin kata-katanya, dan kalau engkau mulai berasa, iya Tuhan, aku mengerti maksud dari lagu ini, baru engkau mulai ikut nyanyi. Oke? Ya, mari kita datang di hadapan Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah
Teman-teman, dengan singkat sore hari ini, kalau ada di antara kita sepanjang khotbah, kalau engkau merasa hatimu ada sesuatu yang menggerakkanmu, mungkin secara pengetahuan, secara rasional engkau tidak bisa memahami semuanya secara utuh. Mungkin ada beberapa bagian yang engkau gak mengerti, ada pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan ada hal yang ini maksudnya apa. Tapi kalau engkau tahu hatimu sore hari ini, waktu ada sebuah pertanyaan, maukah engkau menerima kasih yang sempurna itu, yang tidak bersyarat, kasih yang sepenuhnya menginginkanmu apapun keadaanmu. Kalau Tuhan ditanya, siapa yang suruh Tuhan untuk engkau mati buat kami? Gak ada yang suruh, memang Tuhan menginginkannya. Kenapa? Karena Dia menginginkan pribadimu, apapun harganya. Kalau Dia bisa mendapatkan hatimu sore hari ini, Dia akan bayar dan Dia akan tukar. Apapun keadaanmu, orang akan bilang begini, tapi aku modelnya kayak begini, tapi aku kayak gini loh Tuhan, aku bandel loh, aku akan melawan engkau loh, aku nantangin engkau loh, aku suka bikin dosa ini dan sebagainya. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang bisa menghalangi Tuhan untuk pergi mendapatkan hatimu. Karena itu malam hari ini, sore hari ini teman-teman, kalau engkau menerima kasih itu, bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu dan kita akan berdoa bersama. Siapa lagi? Thank you, yes. Sekarang sore hari ini kesempatanmu, waktunya. Tidak selalu engkau akan berjumpa dengan kesempatan ini. Tidak selalu engkau akan digerakkan hatimu untuk meresponi kasih Tuhan. Tapi kalau engkau mau sore hari ini, taruh tangan kanan di dadamu. Jangan karena ikut-ikutan temanmu. Jangan karena engkau disuruh oleh siapapun. Tapi sungguh karena hatimu pengen. Teman-teman kau yang sudah taruh tangan kanan di dada, bolehkah engkau bangkit berdiri di tempatmu sekarang? Jangan malu, biarkan orang lain melihat, gak masalah. Berdiri di tempatmu sebagai bukti engkau menyatakan bahwa engkau sungguh Tuhan, aku mau hidup di dalam kasih-Mu. Engkau yang sudah menaruh tangan kanan di dada, mari bersama nyanyikan lagu ini. Sementara engkau menyanyikan lagu ini, izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan kasih Tuhan memenuhi engkau. Oh haleluya, mari Tuhan jamah tempat ini sore hari ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Kasih yang tidak bersyarat itu menjamah hati kami. Oh yes God, come on. Karena kita yang menderita, oh kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita engkau menderita, karena kita disalibkan, mari jamah tempat ini Tuhan. dunia yang hilang diselamatkan Dari hukuman. Sekali lagi. Mengalir kasih-Mu. agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Kekal. Mari penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sekarang mengalir bagi kami. Penuh dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Mengalir kasih-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Mengalir jamah hati kami. Haleluya. Jamah, jamah, jamah. Haleluya. Haleluya. Teman-teman yang sudah menaruh tangan kanan di dada, ikuti saya berdoa sampai telingamu mendengarnya. Tuhan Yesus,
Aku menerima kasih-Mu pada sore hari ini. Masuk ke dalam hatiku sekarang. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai sekarang sampai seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dalam hidup ini semuanya akan baik-baik saja. Ada waktunya engkau akan ditolak orang. Engkau akan direndahkan orang. Ada waktunya engkau tidak akan dianggap oleh orang lain. Satu waktu engkau akan dikecewakan oleh orang lain. Tapi ingat sore hari ini dengan doamu. Ingat sore hari ini bahwa apapun yang terjadi, sebanyak apapun manusia menolak kamu, mau seberapa banyak temanmu menyisihkan engkau, membuang engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mau serusak apa hidupmu, ingat kata-kata saya sore hari ini, mau serusak apa hidupmu, mau segelap apa perbuatan yang sudah engkau lakukan, jangan pernah lupa Tuhanmu menunggumu setiap saat. Karena Dia sayang sama engkau, Dia mengasihi engkau. Mari saya beri waktu beberapa detik ini kita semua berdoa. Let's worship God, teman-teman. Mari kita sembah Dia. Come on. Ekspresikan kasih-Mu buat Tuhan. Mari kita penuhi ruangan ini dengan kasih kita kepada Tuhan, dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Come on, let's worship God. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kasih-Mu setiap sudut. Mari semua berdoa, angkat doamu, angkat ucapan syukur. Penuhi ruangan ini dengan hati kita kepada Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. We love you, we love you, we love you God. We love you Lord. Mengalir, mengalir, mengalir. Memulihkan, memulihkan, memulihkan. Haleluya, haleluya. Saya dapatkan di hati saya ada beberapa di antara teman-teman yang engkau sering dibully sama temanmu. Temanmu sering mengejek engkau. Ada beberapa kelemahan yang engkau punya dan itu selalu dipakai sebagai senjata untuk mereka mengejekmu, menghina. Bahkan engkau seperti dikucilkan. Ada sekelompok teman di sekolahmu yang ngebully kamu, yang selalu menjelekkan kamu, membuat kamu setiap kali datang ke sekolah was-was apakah hari ini aku akan dibully atau tidak. Sore ini saya mau katakan, Tuhan sayang kamu. Mereka boleh membuli kamu dan menganggap kamu tidak ada nilainya. Tapi kamu harus tahu, itu karena mereka tidak tahu bahwa betapa berharganya hidupmu, betapa luar biasanya kamu. Jangan kecil hati. Bahkan ketika kamu gak bisa cerita sama orang tuamu, atau mungkin kamu belum punya keberanian untuk cerita pada siapapun. Malam hari ini pulang dari sini, katakan pada orang tuamu, "Pa, Ma, walaupun aku dibully di sekolahku, aku tidak takut lagi. Aku tidak akan ciut lagi hatiku. Karena aku tahu Tuhan Yesus mengasihi aku." Jangan takut, jangan gentar, jangan kecil hatimu. Karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Perjalanan kami ke depan masih panjang, usia kami masih banyak. Tapi kami tidak gentar karena kami tahu Tuhan Yesus sayang kami. Tidak pernah tinggalkan kami. Suatu saat mungkin saja kami bisa putus dari pacar kami. Tapi kami tidak akan pernah putus dari Tuhan Yesus. Suatu saat kami bisa ditolak oleh orang. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kami. Bahkan orang-orang terdekat kami kadang akan ngomongin kami yang jelek-jelek. Tapi Engkau selalu membicarakan yang baik tentang kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kami terima kasih ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semua teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi-mu.
Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Malam ini teman-teman kita mau mengucap syukur akan kehadiran Tuhan. Untuk kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Yang dahulu kita adalah berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi hari ini teman-teman kita mengingat kembali bagaimana Yesus dia datang untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang di dalam Yesus ada kasih karunia dan kebenaran. Kita mau refleks sepanjang tahun ini mungkin ada banyak hal yang buat kita mulai menyerah. Ada masa-masa di mana buat kita berpikir untuk kita meninggalkan Tuhan. Atau mungkin ada masa di mana kita ngalamin kegagalan atau kehilangan. Hari ini teman-teman, di momen ini kita mengingat kembali bahwa kasih karunia yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Itu membuat kita menang. Itu membuat kita bisa melihat kembali bahwa Tuhan gak pernah menyerah dalam hidup kita. Ketika tidak ada harapan, ketika semuanya kelihatan gelap teman-teman, kita bisa melihat bahwa harapan itu masih ada. Dan dalam Yesus ada kebenaran. Sekalipun ketika kita merasa kita tidak layak. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Dia mati untuk kita. Dia datang untuk kita bisa melihat bahwa Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dalam momen ini teman-teman kita mau ingat kembali. Bukan sebatas seremoni, bukan sebatas ritual setiap tahun kita Natalan teman-teman. Tapi menjadi refleks untuk kita bisa kembali mengingat kasih karunia Tuhan. Dan kebenarannya yang membebaskan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur untuk kasih karuniamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keindahan yang Tuhan berikan ketika Engkau merelakan anakmu yang tunggal Tuhan. Untuk lahir, mati, bangkit mengalahkan dosa untuk kami bisa menang Tuhan. Yang kami sadari, yang kami tahu bahwa kami tidak layak. Bahwa kami pribadi yang banyak mengalami mungkin kegagalan, mungkin kesalahan. Tapi kami percaya Tuhan hari ini. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih karuniamu, kebenaranmu Tuhan membebaskan kami. Dan hari Tuhan biar setiap kami kembali. Menjadikan ini bukan sekedar seremoni Tuhan. Tapi kami menjadikan ini momen di mana kami terus kembali setiap hari demi hari. Kami mau menghidupi kasih karuniamu. Kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang siap memuji Tuhan, boleh aku dengar suaranya. Kita maju ke depan yuk, bangkit dari kursi kalian, kita maju ke depan, kita puji Tuhan bareng-bareng, oke? Let's worship Him together. Sama-sama kita katakan. Dasar dari yang ku harapkan. Yuk maju yuk, maju yuk. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku. Iman berikanku
Mari kita puji Dia, kita tinggikan namanya. Coba ya. Love, gimana sih ya? Love no limit. Kita puji Tuhan bareng-bareng. Yang lebih tinggi lagi kau. Tepuk tangannya semuanya yuk.
hatimu. Oh namamu, ku hidup di luar tunduk karena firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran. Come on, one more time, come on. 1, 2, 3, go. Ku hidup di luar tunduk karena firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah, semua katakan, pilihanku. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Terima kasih Tuhan. Enthusiast Sparkling. Haleluya. Yesus yang terbaik. Yesus yang terbesar. Haleluya. And to Youth and Sparkling Teens, make some noise! Wow! Wah, We want more. mau Iwan more nih. Gimana? Oke? Gimana? Ada, oke. We want more, oke? We want more. We want more, ada. Lagi. We want more. Come on. Sorak-soraknya. Come on. Siap-siap ya. Teresa. Sama-sama. I can do all things, 'cause it's You who gives me strength. Nothing is impossible to You. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living
Wow. Udah ya. Oke, kita tahu semua masih semangat, masih pengen nyanyi sampai malam jam 12. Ya. Cuman ada banyak hal-hal penting nih yang harus mereka dengar. Betul. Ya. Udah. Sabar. Tenang aja ya. Ada hal yang penting ya. Kayaknya ada yang ngusruk di panggung Iya. ya tadi. Silakan boleh kembali duduk. Wow. Keren, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan semuanya. Coba kasih tepuk tangan buat kita semua. Yes. Oh Jesus, come on. Yes. Ya keren banget, gue di belakang tuh udah sampai gak kuat lagi gue pengen keluar. Apalagi kalau udah ngeliat Jeffrey begini. Udah. Iya. Udah sangat gaya Jeffrey sekali ya. Gitu ya, udah gitu firman Tuhannya aduh nyes banget gitu. Luar biasa. Gue dari belakang tuh cuma responnya, wow, yes, Keren. yes. Udah sampai speechless ya. Udah kayak, aduh Udah Tuhan, sampai speechless. thank you Ngena banget banget. ya kalau ngena. Ngena banget kayak ibaratnya gitu ya. Iya ya, bener-bener yang disampaikan Kayuan. Kita tuh manusia itu siapa sih gitu. Ya. Tuhan tuh gak butuh kita gitu. Ya. Tapi Tuhan tetap mau mengasihi kita. Ya. Mau lahir dan mati buat kita yang sebenarnya gak butuh. Gitu. Wah, emang amazing banget Tuhan kita ya. Luar biasa. Kalau gitu kita mau ucapin sama-sama thank you Kayuan. Thank you, buat Kayuan. firman Tuhan yang Thank you, Buat Kak. Thank you sharingnya, God Kayuan, bless you. God bless you. Wow, Bless. kita juga mau ucapin thank you buat semua tim. Tim, thank you Thank tim. you. Thank you teman-teman pelayanan. Buat yang di belakang, thank you. Yang God bless. diselayani. Asyar Wakama, Asyar, semua Bumet, produksi. semua. Thank you guys. Thank you guys, thank you. Bilang juga kanan kiri thank you udah datang ya. Thank you udah datang ya. Datang buat hari ini. Nah, kita pengen ada beberapa hal penting yang kalian ketahui nih. Boleh Ya. silakan. Yang Apa tuh? pertama, jangan lupa buat follow Instagram kita karena acara-acara kayak gini nih bakal diumumin lewat Instagram Instagram. kita. Wow. Nah, follownya di mana sih follownya? Kalau yang buat Abalove E2G Barat bisa langsung follow di Abalove2Generation_. Dan yang dari Sparkling boleh langsung follow teens.sparkling. Alright. Bener Follow banget. dua-duanya juga boleh. Iya, jadi terus dipantengin gitu, di follow supaya ada story-story nanti tuh tahu ada apa aja. Ada acara-acara yang Betul. seru pasti. Karena nanti di sosmed kita pun setiap minggunya itu akan kasih report nih, kasih informasi tentang ibadah tiap minggu. Yes. Kalau misalnya untuk khusus teman-teman dari E2G Barat, kita ngadain ibadah setiap hari Sabtu jam 4 sore. Betul. Dan untuk ibadah Sparkling Teens di setiap hari Minggu jam 8.30 pagi. Wow, teman-teman morning person ya. Morning person ya. Yoi. Mas kan dari pagi. Ya. Dan selanjutnya aku mau kasih informasi yang spektakuler banget. Spektakuler Wow. banget Wah, ya. maksudnya exciting banget buat kita semua, khususnya teman-teman E2G Barat. Apa Wih. tuh? Ada apa nih? Karena di tahun 2023 nanti tanggal 14 Januari kita bakal ngadain ibadah KKR. Ada ibadah KKR ini merupakan ibadah Iya. perdana kita juga ya. Betul, di ibadah tahun perdana 2023 dan nanti. KKR. Wow, jadi Betul. pastiin datang ajak teman-teman sebanyak mungkin. Betul, Ada tahun banyak baru hal keren. yang menarik banget yang pastinya bikin kalian penasaran. Betul, tahun baru, spirit baru dengan KKR ya. Yoi. Betul, dan untuk teman-teman Sparkling Teens jangan lupa kalau besok kita akan tetap ada ibadah spesial teman-teman. Nah, karena besok ibadah spesial itu ada dress code-nya teman-teman. Dress code-nya itu warna biru dan kuning. Wah. Oke, nggak cuma dress code dan teman-teman juga besok harus bawa pulpen masing-masing. Besok mau Taman Palem akan dipenuhi dengan minion ya. Wow. Dipenuhi minion. Terminion semua ya teman-teman ya. Ya, betul. Oke, nah. Teman-teman juga kalau teman-teman ingin memberikan yang terbaik gitu ya, persembahan Natal, teman-teman bisa scan QR code berikut ini. Nah, di sini ada, di situ ada ya. Tapi aku nggak punya rekening, Kak. Nggak punya Nah. rekening. Gimana tuh? Gimana tuh? Tenang aja. Kalau teman-teman nggak punya rekening tapi hatinya mau tetap memberi yang terbaik, tenang. Nanti setelah pulang dari tempat ini teman, di luar sana ada kotak persembahan, ada amplopnya. Jadi teman-teman bisa isi dan masukin langsung ke amplop. Oke. Nah, Oke. kita mau ngapain Ya. lagi nih kok? Nah, kita mau nyaksiin dulu nih ya. Ini Apa ada tuh? satu video yang keren banget pastinya ya. Spesial banget. Kita Yo. mau lihat dulu ya. Ini video 1 menit berikut ini. Check this out.
dikasih trailer sih? Ada Jadi apa penasaran itu? nih. Soalnya penuhnya nanti ada di YouTube. Oh, ya. fullnya ada di Full ada di YouTube. YouTube. Itu Jadi, mana tuh? Buat teman-teman yang mau mendengar kesaksian, cerita teman-temannya yang mengalami hal yang sama seperti Betul. kalian. Iya. Boleh langsung cek aja di Abba Love Palem ya. Abba Ya, Love Palem, YouTube channel ya. Abah Love Palem YouTube teman-teman. channelnya ya guys. YouTube channel Abba Love Palem ya. Makin penisirin jadinya ya. Jadi penisirin ya. Abis ini pulang langsung cek ya. Langsung Yo, cek iya. ya biar kita Langsung bisa cek. mendengarkan kesaksian dan kita mendapatkan berkat dari kesaksian Betul. itu ya. Nah ini Luar kayaknya biasa. ada satu pengumuman yang ditunggu-tunggu dari awal. Oh, Apa ini tuh? saya juga nunggu sih. Tadi kan puji Tuhan udah. Udah. Nah, terus ada juga teman-teman yang baru hadir pertama kali hari ini. Yeay. Kita mau menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir. Kita yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangan teman-teman. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat di tangannya. dalam. Boleh? Oh, di sana ada di sana. Silakan, wow. Ya, teman-temannya boleh Di tunjuk sebelah ya. kanan juga ada ya. Ya, tuh di situ juga ada tuh, di situ ya. Teman-temannya boleh tuh di sana. Nah itu di tengah juga ada ya. Boleh ya ditunjuk ya. Di E2G X Sparkling. Selamat datang semua. Kami mengasihimu. Welcome guys yang baru pertama kali hadir hari ini di Oke. ibadah kita. Boleh teman-temannya yang ngajak mungkin ya kalau dia masih malu-malu boleh diajakin ya karena kita mau ketemu sama kakak-kakak yang di belakang. Halo. Kakak-kakak di belakang. Nah, itu. Silakan guys. Oke ya. Ngapain situ kok? Oke, teman-teman boleh langsung ketemu sama kakak di belakang karena mau diajak ngobrol-ngobrol. Oh, iya, chit-chat, mau chit-chat kenalan ya. lebih dalam lagi. Dan kita nggak lupa mau nyambut teman-teman kita yang hadir secara online juga Oh ya iya, guys. halo. Halo guys. Halo. Selamat datang ya. Nah, Oke, kita masih ada satu lagi nih masih kok. ada satu Sini. lagi. Apa lagi? Ada yang tahu kira-kira? Ting Kita mau ngasih penting. tahu apa lagi? Ini penting banget ini. Penting Apa banget. tuh? Giveaway. Giveaway. Jadi kita akan lihat ya challenge-nya udah dilakuin dari kemarin-kemarin nih, Dah. Iya, Betul. betul. Dan kita udah punya pemenangnya belum, Dav? Udah dong. Sudah ya? tentunya. Setelah melewati diskusi yang panjang banget nih sampai berjam-jam. Persaingan yang luar biasa Kita video-videonya. akhirnya dapat pemenang giveaway-nya satu orang Satu aja. orang aja. Satu orang pemenang. Oke, satu orang. Siapa pemenang. dia? Siapa dia? Boleh Boleh. silakan ditampilkan. Ini dia, 1, 2, 3. Pemenangnya langsung teriak kan tadi disujukan. Mana pemenangnya di mana angkat tangan? Oke, Woi, di situ itu aja dia. nggak apa-apa, di situ aja, Di situ aja, di situ aja, di situ aja nggak apa-apa. Di situ aja. Ya di situ ya di situ. Boleh lambai-lambai aja ya. Lama-lama ya. Aku dia apa? Joses, ada apa tadi? Joses Adriel ya? Oh, Joses Adriel ya. Yes. Keren banget ya, Jesus Love, no limitnya. Just Ada know just no siap. Boleh. Kreatif ya. Kreatif Nah kreatif. buat nanti para pemenang boleh silakan hubungi Reza. Boleh Reza, angkat tangan Reza, angkat tangan Reza. Nah, Nah, ya, boleh itu Reza. ya. lah ya. Ya, karena Ada hadiahnya ya. akan mendapatkan Ada voucher Revive, makan plus minum gratis. makan plus wow. minum. Wih, kenyang. Luar biasa. Kenyang, Paket Rohani cu udah kenyang. perut jasmani kenyang. Kenyang, wih, Kenyang, luar semuanya biasa. lengkap gitu Memang. ya. Tapi tagline kita dulu kok. Oke, Kita tagline nggak mau dulu ya, kalah. kita nggak mau kalah ya. Yo, Oke iya. ya, sama-sama bangkit berdiri dulu sekali. Bangkit lagi berdiri semua terakhir. teman-teman. Sekali lagi Bangkit terakhir. berdiri. Boleh teman-teman bangkit berdiri kita mau Terakhir. coba Let's lagi go. ya. Boleh berpasangan sama teman-teman di samping. Boleh kanan kiri ya Berdua pasangan berdua. ya. Oke, kita mau sama-sama. Oke, Ya. kalau yang tadi telat gerakannya gini, unconditionally Love no Limit. Kita coba sekali lagi ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, unconditionally love no Very good. Wow. Oke, dan juga akhirnya Davia dan teman-teman semua di tempat ini, waktu juga yang akan memisahkan kita. Ya. Sayang sekali. Padahal masih tak mau ya. Masih semua ada ya. Oke, tapi ya sudah karena besok Sparkling juga masih ada ibadah gitu ya. Betul. Dan mungkin habis ini masih ada acara keluarga gitu ya. Jadi hari ini kita mau tutup aja Christmas celebration kita hari ini. Yes. Ya, kita mau panggil Kaepen, boleh silakan maju. Sekali kita mau ucapin apa? Merry Christmas. Oke teman-teman, seru ya ibadah gabungan ya? Ibadah gabungan terus apa nih? Hah? Siap? Siap? Oke. Siap. Yuk kita teman-teman akhiri ibadah Natal kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar Tuhan ketika Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami yang tidak layak Tuhan ketika Engkau datang Tuhan kami menjadi layak Tuhan.
Mari hari ini jemaat Tuhan, biarlah Engkau pulang dengan berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, kita mau katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Sabtu teman-teman. God bless you. We wish you a Merry